Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 941 adik perempuan. Kadang-kadang mereka dibeli dengan benar. Namun pada akhirnya, hasilnya sama saja. Jiwa mereka dilahap ilmu yang dimilikinya, dan mereka menjadi sayuran manusia. Tanpa tujuan, tanpa kemauan, dan nyaris tanpa kehidupan. Tubuh mereka kemudian dimurnikan menjadi pil untuk dikonsumsi guna mendapatkan manfaat dari energi dan pengembangan tubuh mereka. Sehingga tidak ada jalan keluar yang tersisa. Dion hampir tidak bisa menahan diri untuk menghancurkan halaman Evangeline sepenuhnya. Bagaimana cara memperlakukan orang seperti ini? Mereka lebih mirip hewan ternak daripada manusia. Ingat, jangan melakukan hal bodoh. Sudah kubilang jangan meremehkan kuadran ini. Menurut Anda mengapa pasar jiwa bisa bertahan selama ini? Menurut Anda mengapa kuadran ini masih sangat lemah meskipun memanfaatkan teknik tingkat tinggi seperti itu? Dion menarik napas dalam-dalam. Mungkin karena kuadran lain yang lebih kuat mengambil bagiannya. Setidaknya kamu tidak sepenuhnya bodoh. Ada dewan tetua tingkat tinggi dari berbagai kuadran yang mengendalikan pasar jiwa. Namun, apa yang tidak kuduga adalah bahwa para penggarap jalur iblis itu berada di balik layar selama ini. Maksudmu dewan tidak tahu? Tentu saja tidak. Bagaimana mereka bisa membiarkan musuh mendapatkan keuntungan dari kerja keras mereka? Bahkan ketika saya adalah seorang tetua sekte itu, saya tidak tahu. Tunggu, apa keuntungan yang didapat sekte iblis jika dewanlah yang memimpin segalanya? Ingat ahli formasi Dao Tunggal yang pernah kamu dengar disebutkan beberapa kali sejak berada di sini? Dion mengangguk. Menurut apa yang saya dengar, dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir, kuadran ke-98 ini hanya menghasilkan satu ahli pada tingkat itu. Kemungkinan besar, itu bohong. Kuadran ini bahkan mungkin tidak memiliki satupun ahli formasi Dao. Kenyataannya adalah kuadran yang terlibat dalam skema pasar jiwa ini bukanlah kekuatan yang maha kuasa. Tak satupun dari 10 kuadran teratas yang terlibat. Sebenarnya hal ini dirahasiakan dari mereka. Namun, informasi saya ini sudah ketinggalan zaman. Kemungkinan besar selama saya pergi, kuadran yang berpartisipasi dapat menggunakan rencana jahat ini untuk meningkatkan peringkat mereka. Mereka tidak masuk 10 besar saat itu, tapi mungkin sekarang mereka masuk 10 besar. Mendengar ini, Dion mulai khawatir. Berapa banyak nyawa yang telah mereka korbankan untuk mendapatkan imbalan seperti itu? Satu alam semesta sudah bisa menampung triliunan orang, apalagi 100 orang yang membentuk satu kuadran. Dengan begitu banyak orang yang bisa dipilih. Dion tidak ragu bahwa akan ada jutaan talenta yang lahir setiap tahun. Rahang Dion mengepal sebelum memberikan informasi kepada Raja Naga tentang peringkat kuadran saat ini. Beruntungnya, dia bisa bernapas lega karena sepertinya tidak ada satupun dari 4 kuadran teratas yang terlibat. Meski begitu, ini adalah informasi yang berumur beberapa ribu tahun, keadaannya bisa saja berubah sekarang. Setelah mengumpulkan pikirannya dan mengubur amarahnya, Dion mulai memikirkan tindakan selanjutnya. Jadi, kemungkinan besar ahli formasi Dao ini adalah gambar yang diciptakan oleh para penggarap jalur iblis. Ya, karena pada saat itu kuadran yang berpartisipasi cukup lemah, mereka tidak akan bisa menganggap enteng ahli formasi Dao bahkan jika mereka memilikinya sendiri. Selain itu, kami memanfaatkan kuadran dan teknik level mistik mereka. Demi keadilan, jelas bahwa ahli formasi Dao ini akan menerima lebih banyak manfaat. Saat itu, Dion tiba-tiba memahami banyak hal. Para penggarap jalur iblis pertama kali memicu perang jiwa versus jalur energi, sehingga sangat melemahkan kuadran yang dulunya berperingkat tinggi ini. Setelah mereka mencapai hal ini, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik beberapa kuadran yang lebih lemah dengan janji-janji untuk menjadikan mereka lebih kuat. Dengan melakukan ini, para penggarap jalur iblis mampu menciptakan pijakan yang kokoh di kuadran jalur konvensional, sekaligus membina kelompok sekutu yang selamanya terikat pada mereka. Meskipun dunia persilatan tidak mengutamakan moralitas dan prinsip, dunia persilatan memang mengutamakan manfaat. Jika informasi tentang pasar jiwa terungkap, kuadran ini akan memberikan musuh mereka landasan moral yang tinggi untuk berperang. Demi keuntungan, musuh-musuh mereka akan bertambah banyak sebelum kuadran mereka dibagi di antara kesatria putih itu. Adapun mengapa para penggarap jalur iblis masih menyembunyikan identitas mereka meskipun mengetahui kuadran sekutu mereka berada di kapal yang sama dengan mereka, itu juga sudah jelas. Karena mereka berasal dari jalan iblis, sesuatu yang begitu jahat akan dengan mudah disalahkan pada mereka. Jika kuadran tersebut mengklaim bahwa mereka tidak tahu dari mana jiwa-jiwa itu berasal, dan berpura-pura benar-benar percaya bahwa mereka berasal dari pejuang bela diri yang sudah meninggal, hukumannya akan jauh lebih ringan. Sementara para penggarap jalur iblis akan menjadi musuh publik. Pada akhirnya, teknik mistik telah lama jatuh ke tangan mereka dan karena alasan mereka sendiri. Mereka perlahan-lahan memanipulasi hal-hal di belakang layar, menuai keuntungan dan membangun jaringan kekuatan mereka sendiri. Sepertinya aku harus pergi memeriksa pasar jiwa ini.
Raja Naga menghela nafas, sudah mengetahui bahwa Dion akan melakukan ini. Meskipun kuadran tersebut tidak akan pernah mengambil risiko mengirim ahli formasi Dao mereka ke sini demi memiliki ruang untuk mundur jika mereka tertangkap. Itu tidak berarti Dion akan dapat menangani mereka dengan mudah. Mempertimbangkan lompatan kualitas yang dialami kuadran-kuadran tersebut, para ahli terbaik mereka jauh lebih baik daripada para ahli surgawi yang pernah ditangani Dion di masa lalu. Saat Dion sedang melamun, seorang gadis pelayan kecil datang. "Permisi, Tuan Muda Jafari." Dia berbicara dengan suara kecil. "Nyonya Valet ada di sini untuk menemui Anda." Dion terkejut dengan kata-kata ini. Bukankah Valet hanyalah murid inti? Bahkan jika murid inti mempunyai status tinggi, tidak mungkin cukup berjalan ke halaman wakil guru. Bukan, mungkinkah Evangeline secara terang-terangan tidak dihormati, bahkan oleh para muridnya? Atau apakah identitas Valet tidak sesederhana itu? Sekarang Dion memikirkannya. Dia berasumsi bahwa Valet akan menjadi salah satu dari dua murid inti yang akan dia ajak berdebat. Namun, dia ternyata salah, yang berarti paling tidak, peringkat Valet lebih tinggi dari dua murid inti peringkat terbawah itu. Melihat kebingungan Dion, gadis kecil itu segera melanjutkan. "Maafkan saya, Tuan Muda Jafari. Dia adalah putri kepala sekolah, status saya terlalu kecil untuk menolaknya." Mendengar ini, Dion menjadi tercerahkan. Tidak heran mengapa dia bisa berjalan-jalan di halaman para tetua berpangkat tinggi dengan begitu mudah, dia sebenarnya berasal dari kalangan bangsawan. Dion tidak tahu banyak tentang kepala sekolah, tetapi dia tahu bahwa dia telah berhasil mencapai posisinya meskipun bukan anggota dari dua keluarga utama. Prestasinya sungguh terpuji. Dion berdiri, menepuk-nepuk kepala gadis pelayan kecil yang usianya tidak lebih dari 11 atau 12 tahun. "Tidak perlu bersikap sopan padaku, panggil saja aku Dion. Siapa namamu?" "Mawar." Gadis kecil itu tergagap. Dia tidak terbiasa berinteraksi dengan orang lain dan biasanya berurusan dengan Evangeline sendirian. Dapat dikatakan bahwa hidupnya sekarang sangat baik meskipun awalnya sangat buruk. "Itu nama yang indah, Mawar kecil. Aku punya adik perempuan yang sama manisnya denganmu, meski dia mungkin sudah tumbuh besar sejak terakhir kali aku melihatnya." Ada sedikit kesedihan dalam suara Dion, dia sangat merindukan Little Lila dan Zaire. Mata coklat besar Mawar kecil menatap Dion dan berkedip sebelum senyuman terlihat di wajah kecilnya. "Kamu punya adik perempuan?" Tiba-tiba, suara lain terdengar menyebabkan Dion sedikit mengernyit. Rupanya Valet belum merasa ingin menunggu dan langsung masuk. Semakin banyak waktu berlalu, Dion semakin marah dengan jiwanya yang tersegel. Sejak kapan orang bisa menyelinap ke arahnya seperti ini? Mendengar Valet masuk, Mawar kecil bergegas pergi untuk mengurus urusannya sendiri. Dari persepsi Dion, dia tahu bahwa kultivasinya bahkan lebih baik daripada orang bodoh yang telah berlatih selama beberapa dekade. Itu membuatnya semakin yakin bahwa asal-muasal Evangeline tidak sesederhana itu. Berusia 11 tahun, namun sudah berada di ambang tahap pengumpulan esensi adalah kecepatan kultivasi yang menyaingi 40 kuadran teratas, dan jelas jauh lebih baik daripada apa yang dapat dicapai oleh kuadran ke-98 ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 942 kondisi. Tentu saja, itu masih belum sebanding dengan kecepatan para jenius paling top. Bagaimanapun, adik laki-laki Dion sendiri mencapai tahap pengumpulan esensi di usia yang sangat muda. Namun, hanya sedikit orang yang dapat menyediakan sumber daya lebih banyak daripada Dion. Jadi, dia sangat terkesan dengan gadis kecil Rose ini. Bagian yang paling aneh dari semua itu adalah Raja Naga yang memberitahukan hal ini kepada Dion. Jika bukan karena itu, dia akan terlihat seperti gadis kecil biasa. Evangeline benar-benar mempunyai metode yang hebat. Mengomposisi ulang dirinya, Dion menjawab. "Untuk apa aku berhutang kesenangan ini?" Nona Valet. Valet tampaknya tidak menyadari bahwa Dion mengabaikan pertanyaannya. Sebaliknya, dia dengan santai mengambil tempat kosong Evangeline dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dion dengan tenang duduk di hadapannya, memandang ke kejauhan seolah dia tidak peduli apakah dia menjawab atau tidak. "Saya ingin Anda bergabung dengan faksi saya. Untuk bakat setingkat Anda, tentu saja saya secara pribadi akan melakukan perjalanan." "Fraksi, memang benar. Kami memiliki faksi karena berbagai alasan, tidak semua alasan ini terbatas pada sekte saja. Misalnya saja, memperebutkan sumber daya di menara epistemik adalah alasan utama keberadaan mereka juga. Kami berharap bisa menjadi sebuah kesatuan yang kohesif. Secara keseluruhan ketika kami masuk, ternyata tidak demikian. Karena peringkat kami pada awalnya rendah, banyak yang kehilangan harapan. Ini adalah lingkaran setan. Hal ini dimulai dengan kita memiliki terlalu sedikit sumber daya untuk digunakan, yang menyebabkan kita berebut sumber daya tersebut, yang kemudian menimbulkan perpecahan. Dan kemudian menyebabkan kita memiliki terlalu sedikit sumber daya untuk digunakan. Yang paling disayangkan adalah kita tidak punya satupun ahli yang berhasil naik ke lantai suci, jadi kita terjebak dengan sumber daya yang buruk di lantai suci. Valet menghela nafas.
Untuk mencapai lantai celestial, persyaratan pertama dan paling mendasar adalah menjadi celestial dalam waktu 1000 tahun. Hal ini karena batas usia lantai Sein adalah seperti itu. Persyaratan ini saja sudah merupakan tugas yang mustahil untuk kuadran ke-98 ini. Sebagian besar dari mereka membutuhkan waktu sekitar 200 tahun untuk mencapai puncak tahap pengumpulan esensi. Bahkan talenta terbaik mereka pun akan kesulitan merasakan energi suci karena jiwa mereka yang rusak, menyebabkan mereka menunda terobosan mereka menuju kesucian. Pada akhirnya, dianggap beruntung bisa menjadi orang suci pada usia 500 tahun di sini. Kemudian, dengan kecepatan seperti itu, berpikir untuk menjadi makhluk surgawi sebelum 1000 tahun hanyalah mimpi bodoh. Fraksi ya? Dion berbicara perlahan, benar-benar merenung. Mengikuti orang lain bukanlah gayanya, namun dia datang ke sini bukan untuk menjadi pusat perhatian. Setelah dia melakukan bagiannya untuk menjadi murid inti, akan lebih baik jika dia bersikap rendah hati. Meskipun dia tidak peduli untuk menyinggung perasaan putri kepala sekolah, atau bahkan kepala sekolah sendiri, tidak ada alasan baginya untuk dengan sengaja mempersulit dirinya sendiri. Jadi, meski naluri pertamanya adalah menolak, dia tidak langsung melakukannya. Lagi pula, memikirkan tentang bagaimana Valet adalah putri kepala sekolah, dan bagaimana dia adalah murid inti tingkat tinggi, dia mungkin tahu betul tentang pasar jiwa. Ya, Valet berkata sambil tersenyum manis. Belakangan ini, kami telah berhasil melahirkan beberapa orang jenius. Selain itu, aku tidak takut untuk memberitahumu rahasia ini. Kami akan segera memiliki metode untuk meningkatkan kemampuan merasakan energi suci, dan ketika saatnya tiba, energi surgawi akan muncul. Energi. Tentu saja, sumber daya ini didasarkan pada kontribusi yang diberikan kepada faksi. Mereka yang berkontribusi paling banyak tentu saja akan diberi imbalan lebih. Dengan sumber daya dan kekuatan Anda, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda, bukan? Dion tersenyum penuh arti, memahami apa yang dimaksud Valet. Meski kekuatannya menarik, yang lebih menarik lagi adalah madu lebah Ratu Giok yang ada di tubuhnya. Namun, senyuman Valet menghilang saat dia tiba-tiba menjadi serius. Meskipun aku ingin kamu bergabung dengan faksi kami, kamu harus lebih berhati-hati dengan kata-katamu di masa depan. Aku mengerti bahwa sejarah kuadran mungkin tidak terlalu bersih, tapi kamu harus belajar menahan lidahmu. Jika katedral memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapmu karena memprovokasi mereka secara terang-terangan, bahkan ayahku pun tidak akan bisa melindunginya. Tentu saja Dion tahu apa yang dimaksud Valet. Dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan suaranya ketika dia bersumpah untuk menyelamatkan gadis itu dari nasibnya. Dia bahkan tidak tahu siapa namanya, namun dia tetap melakukannya. Melihat ekspresi tenang Dion, Valet mau tidak mau melanjutkan dengan tegas. Kamu setidaknya harus memahami sedikit tentang apa yang terjadi, tapi ketahuilah bahwa bahkan keluarga Kaedes dan Jafari sebagian besar tidak mengetahui apa-apa. Saya berjanji kepada Anda bahwa jika Anda berpikir Anda mengetahui keseluruhan situasinya, Anda tidak akan mengetahuinya. Kekuatan yang bekerja di sini lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Saya mengatakan ini demi kebaikan Anda sendiri. Jika Anda ingin berperan sebagai pahlawan, Anda harus ribuan kali lebih kuat daripada yang Anda miliki sekarang. Melihat Valet berbicara begitu serius, dan terutama mengingat apa yang dia katakan, Dion semakin yakin bahwa dia, atau setidaknya ayahnya, tahu banyak tentang apa yang sedang terjadi. Faktanya, ketika dia mendengarnya berbicara tentang bagaimana mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan generasi mudanya, Dion tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah kepercayaan diri Valet dalam membantu anggota fraksinya merasakan tingkat energi yang lebih tinggi ada hubungannya dengan pasar jiwa? Para penggarap jalan iblis datang ke sini untuk menyelesaikan masalah sebelum menuju ke menara epistemik. Kemungkinan besar, jalan keluar itu adalah pasar jiwa. Dion tidak sepenuhnya yakin apa yang ingin mereka lakukan dengan pasar jiwa. Bisa jadi mereka akan menutup operasinya, atau mungkin mereka akan mengambil keuntungannya sendiri setelah bertahun-tahun tidak melakukan apa-apa. Untuk apa mereka membutuhkan keuntungan tersebut? Dion tidak tahu sepenuhnya, tapi yang dia tahu adalah lelang sapientia besar-besaran akan segera terjadi. Peristiwa sebesar itu jarang sekali terjadi. Terkadang setiap 1000 tahun sekali, terkadang setiap 10.000 tahun sekali. Itu semua tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan jumlah harta yang diperlukan. Menurut pengetahuan Dion, pelelangan telah diumumkan dan meskipun tanggalnya belum ditentukan, tidak lebih dari 10 tahun sebelum hal itu terjadi. Karena eksklusivitas lelang, hanya raja ke atas yang dapat ikut serta. Setiap tiket sangat dicari dan banyak pertempuran akan terjadi di hari-hari menjelang hari yang menentukan itu. Selain itu, akan ada susunan transmisi yang ditempatkan di semua lantai untuk melindungi semua orang. Dengan memproyeksikan gambar para peserta, seseorang dapat menghindari berada di sana secara langsung dan dengan demikian memiliki lapisan perlindungan tambahan. Secara keseluruhan, ini adalah acara yang tidak ingin dilewatkan oleh banyak orang.
Dion tidak percaya bahwa hanya beberapa bulan setelah pengumuman lelang yang sangat dinantikan ini, para penggarap jalan iblis akan muncul secara kebetulan. Adapun mengapa mereka tidak mengirimkan generasi tua, itu sudah jelas. Satu-satunya cara untuk memasuki menara ini adalah dengan memulai dari awal, dan untuk memulai dari awal, seseorang harus berusia kurang dari 1000 tahun. Konon, karakter berusia 1000 tahun dengan bakat Lilith jelas merupakan individu yang menakutkan. Kemungkinan besar adalah seorang surgawi tingkat tinggi, jika belum menjadi ahli formasi Dao. Memikirkan hal ini, Dion menjadi lebih berhati-hati. Jika para penggarap jalur iblis memiliki orang seperti itu bersama mereka sekarang, dia mungkin berada dalam masalah. Menurut dunia persilatan, tanda seorang jenius sejati adalah memasuki alam surgawi sebelum tahun 100, dan dunia pembentukan Dao sebelum tahun 1000. Tentu saja, hanya segelintir orang yang memiliki bakat seperti itu. Namun, Dion tidak akan bertaruh melawan jalan iblis yang memiliki setidaknya satu dari individu ini. Bagaimanapun, Lilith baru berusia 21 tahun namun sudah akan menerobos ke alam surga. Tentu saja, Dion juga memahami bahwa memahami energi baru tidaklah sesederhana itu. Hal ini terutama terjadi pada para penggarap jalur iblis yang pemahamannya terhambat. Selain itu, usia 100 memperhitungkan waktu yang dihabiskan di dunia percobaan, sesuatu yang jelas tidak perlu dikhawatirkan oleh para penggarap jalur iblis sampai sekarang. Lilith ini mungkin akan memasuki ujian dewa terlebih dahulu. Ditambah lagi, karena mereka mengizinkannya menjadi pengguna kunci, kemungkinan besar dia adalah orang paling berbakat yang mereka miliki. Ini menjadi lebih kompleks. Dion menarik napas dalam-dalam sebelum tersenyum. Saya tidak keberatan bergabung, tapi saya punya beberapa syarat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 943 sangat mudah. Valet dengan senang hati mendengarkan kondisi Dion. Melihat bahwa dia hanya meminta kebebasan dan meminta kebebasan untuk hanya bertindak ketika ada misi penting, dia langsung menerimanya. Dalam hal kekuatan faksinya, Valet percaya bahwa kekuatan Dion hanya berada di urutan kedua setelah dirinya, jadi tentu saja dia akan memperlakukannya dengan baik. Sekarang, apakah Valet benar-benar lebih kuat dari Dion atau tidak, adalah masalah lain. Setelah menangani masalah itu, Valet menyerahkan lencana kepada Dion yang akan memberikan akses dan otoritas di halaman faksi mereka sebelum pergi dengan senyum manis di wajahnya. Pada saat itu, tawa kecil terdengar di telinga Dion. Sepertinya gadis kecil itu tidak sabar untuk menerkammu. Dia wanita kecil yang cukup berani. Dion menggelengkan kepalanya, tidak menanggapi. Valet cantik, tapi kepribadiannya beracun dan licik. Dia sama sekali tidak mendapatkan kesan baik darinya. Meskipun garis keturunan Dion ingin dia memilih teman tidur hanya berdasarkan penampilan, perasaannya sebenarnya tidak akan pernah mengizinkan hal seperti itu. Jika dia melakukan hal seperti itu dengan wanita yang tidak dia sukai, dia akan merasa seperti dia menghidupkan istrinya dan juga membesarkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, pikiran Dion tidak bisa melayang ke Jade. Dia sering berpikir dan berpikir dia belum mengambil alih mimpinya atau hidup dalam mimpi buruknya, dia masih memiliki banyak real estate dalam pikirannya. Jade adalah satu-satunya wanita yang pernah dia lewati dan dia tidak sepenuhnya yakin akan perasaannya. Meskipun mereka tidak pernah melakukan peretasan ganda, hal-hal yang mereka lakukan bersama lebih dari sekadar keintiman. Dion berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya melakukan hal-hal itu untuk terus membodohi Jade dengan berpikir dia belum mengetahuinya, tapi itu hanya alasan. Ketika Dion bertemu Jade, dia merasakan kenyamanan gelombang yang sama seperti yang dia rasakan saat pertama kali melihat Madeline dan Ri. Tentu saja lucu mengatakan bahwa dia merasa nyaman melihat Ri sekarang, mengingat dia telah mencoba membunuh terlebih dahulu. Tapi, itulah kenyataannya. Namun, Dion dengan paksa menghilangkan emosi itu dari dirinya sendiri. Setelah mengetahui semua hal buruk yang telah dilakukan Jade hanya demi mendapatkan kebaikannya, dia merasa sangat jelek. Namun, pada saat yang sama, itu membuktikan betapa kehilangannya Jade. Dia sangat ingin tidak pernah kehilangan Dion, sangat ingin membuatnya melupakan Madeline dan Ri. Sehingga dia rela memaksanya menjalani rasa sakit yang paling parah hanya agar dia terpaksa bergantung padanya. Dion seringkali membuat alasan untuknya. Itu adalah kesalahan tekniknya, atau setidaknya dia tidak membunuh anak-anak tapi, jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa ini tidak akan pernah bisa menghapus hal-hal yang telah dia lakukan. Apapun alasannya, Nona Everdeen tidak akan pernah kembali. Dia akan selamanya terbaring di peti mati kristal. Faktanya, sejauh yang dia tahu, selama dia pergi, Jade telah melakukan lebih banyak tindakan keji. Meskipun Dion tidak tahu apa yang harus dikorbankan oleh Dayu agar Jade dapat bekerja sama dengan mereka, Dion tahu bahwa dengan kecerdasan Jade, dia tidak akan meminta apapun yang bersifat jangka pendek. Kemungkinan besar, dia berada di suatu tempat di luar sana dan menjalani kehidupan yang dimanjakan. Sambil menggelengkan kepalanya, Dion menghela nafas. Pada akhirnya, dia bahkan tidak mampu menghadapinya. Dia harus bergantung pada Ri untuk melawannya karena dia tidak sanggup melakukannya.
Dia tidak pernah kesulitan memberikan hukuman kepada wanita cantik sekalipun jika mereka pantas mendapatkannya, tapi untuk beberapa alasan dia tidak bisa melakukan hal yang sama pada Jade. Apakah kamu laki-laki? Suara penuh penghinaan Raja Naga terdengar lagi di telinga Dion. Dion hanya mengangkat bahu. Mengingat sifat naga, Raja Naga mungkin pernah berkultivasi ganda dengan lebih banyak wanita daripada yang bisa dia ingat. Kadal tua, bagaimana kalau kamu mencari wanita transenden untuk menyebarkan benihmu daripada mengkhawatirkan aku? Dion meringis ketika raungan yang menghancurkan pikiran hampir membuat pikirannya bergetar. Hingga ketiadaan. Namun, dia tetap tertawa. Dia tahu benar bahwa ini adalah tempat yang menyakitkan bagi kadal tua itu. Ketika dia mengingatkan Dion tentang teknik kultivasi gandanya, dia mengabaikan bahwa dia tidak dapat menemukan pasangan yang cocok di alam transenden. Jelas sekali memaksa wanita setingkat itu jauh lebih sulit daripada yang biasa dilakukan Raja Naga. Mendengar tawa Dion hanya membuat Raja Naga semakin marah, namun hal itu tidak terlalu mengganggu Dion. Lupakan ini. Tidakkah menurutmu aneh jika seseorang setinggi Valet datang ke puncak tak terlihat? Saya datang ke sini dengan asumsi bahwa rahasia apapun yang ada pasti ada di planet katedral. Tapi, mungkinkah itu sebenarnya ada di planet tak terlihat? Raja Naga mendengus, jelas masih kesal. Sudah terlalu lama dan saya tidak pernah secara pribadi pergi ke pasar jiwa. Dengan tingkat kultivasi saya, untuk apa saya memerlukan pasar jiwa yang omong kosong? Saya memiliki pengalaman hidup yang terlalu banyak untuk pergi ke tempat seperti itu. Jadi, jika kamu ingin mengandalkanku untuk mencari tahu di mana letaknya, aku harus mengecewakanmu. Dion mengerutkan kening, dia sudah menebaknya. Bagaimanapun, pasar jiwa adalah tentang mempelajari teknik budidaya tanpa usaha atau kerja keras selama puluhan tahun. Meskipun ada pilihan pil manusia, Raja Naga juga tidak membutuhkannya. Saya akan mulai dengan planet katedral. Jika saya tidak menemukan petunjuk apapun di sini, maka saya harus kembali ke planet tak terlihat. Sementara Dion perlahan-lahan menyusun kejadian di kuadran ke-98, pertempuran Sekte Flaming Lily baru saja akan dimulai. Pada saat ini, Madeline berdiri di tepi sebuah kapal terbang, melayang di luar dua pilar besar yang diukir dengan susunan yang rumit. Pilar-pilar ini, tentu saja, adalah pilar-pilar yang sama yang terlihat di 100 kuadran dan bertindak sebagai gerbang penghubung ke dunia dalam kampanye. Saat ini Madeline dengan sabar menunggu kedatangan beberapa orang. Selama masa pemeliharaan sebuah gerbang, mereka yang ingin melakukan perjalanan dari menara epistemik ke alam semesta masih bisa melakukannya, hanya saja mereka akan diteleportasi langsung keluar kedua pilar tersebut. Bukan langsung keluar menara. Untungnya, gerbang yang menampung menara epistemik memiliki koneksi yang sama antara Sekte Flaming Lily dan Sekte Gagak Emas. Oleh karena itu, Madeline tidak perlu mengambil risiko memasuki alam semesta Gagak Emas untuk menerima tamu-tamu tersebut. Saat ini, Madeline sangat santai, jauh dari suasana cemas dan gugup sesama anggota Sekte Perempuan. Semuanya, mulai dari jubah penyihir merahnya yang panjang dan tergerai, hingga rambut dan mata ungu yang serasi membuatnya tampak seperti makhluk dunia lain. Meskipun Madeline belum lama berada di sekte mereka, atau lebih tepatnya, tidak lama jika dibandingkan dengan istilah dunia persilatan, dia telah mengambil hati dengan baik. Karena ini adalah gerbang suci dan bantuan yang akan mereka terima berasal dari suaminya, Madeline secara sepihak dipilih sebagai pemimpin. Matriark sekte bahkan telah berjanji pada Madeline bahwa jika upaya ini berhasil, dia akan diberikan posisi sebagai murid inti dan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan satu-satunya posisi wakil mereka yang tersisa. Jika ini terjadi, Madeline akan menjadi orang pertama dalam sejarah Sekte Flaming Lily yang menjadi murid inti tanpa terlebih dahulu naik ke peringkat surgawi atas. Dan mungkin hal yang paling indah dari semua itu adalah tidak ada kecemburuan dan iri hati yang sama seperti yang terjadi di sekte lain. Sekte Flaming Lily benar-benar merupakan persaudaraan, dan mereka menganggap serius budaya ini. Adik, mungkinkah suamimu tidak datang? Apakah kamu menipu kami untuk membuat kejutan? Gadis-gadis sekte tersebut kecewa ketika Madeline menyampaikan berita ini kepada mereka. Mereka telah menantikan untuk bertemu dengan Dion Sacharo yang terkenal, tetapi semua impian mereka hancur. Madeline tersenyum ringan. Dion saat ini sedang melakukan sesuatu yang sangat penting, tapi mungkin tidak lama lagi kamu akan bertemu dengannya. Dengan kepribadiannya, bersikap rendah hati bukanlah gayanya. Tentu saja, mereka semua memahami hal ini. Setelah semua orang melihat kabut di sekitar kuadran 51 saat ini tidak menghilang, mereka berasumsi bahwa Dion masih belum keluar dari menara. Ketika anggota Sekte Flaming Lily menyadari hal ini, mereka semua mulai menggoda Madeline karena memiliki suami yang jauh lebih muda dari dirinya. Untuk alasan yang telah mereka diskusikan, jika Dion masih berada di menara, kemungkinan besar dia masih seorang pengumpul esensi dan karena itu kemungkinan besar juga masih sangat muda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 944 petunjuk.
Sayangnya bagi Madeline, dia hanya bisa tersenyum pahit mendengar lelucon ini dan sepenuhnya menerima peran kakak perempuan yang mengajar adik laki-lakinya, atau dia akan mengekspos Dion. Untungnya, perbedaan usia yang diasumsikan tidak terlalu besar. Banyak yang berspekulasi Dion mungkin memasuki menara sekitar usia 14 hingga 16 tahun, yang menjelaskan bahwa dia belum memasuki alam suci. Artinya, saat ini usianya sekitar 27 hingga 29 tahun atau lebih. Madeline baru saja berusia 34 tahun belum lama ini, yang membuat mereka tahu bahwa dia mungkin menikah dengan Dion ketika dia berusia sekitar 20 atau 21 tahun. Hal seperti itu tidak jarang terjadi di dunia persilatan dan sering terjadi bahkan ketika peran gender dibalik. Jadi, selain sedikit menggoda, tidak ada yang meremehkan Madeline. Tapi jangan khawatir, Madeline melanjutkan dengan senyuman penuh pengertian. Suamiku yang kecil ini cukup jenius dan telah membesarkan pasukannya sendiri sejak usia muda. Mereka yang akan kamu temui adalah jenderal iblisnya. Seolah-olah mereka mendengar isyarat dari Madeline. Kedua pilar itu mulai memancarkan cahaya terang sebelum air tempat mereka berdiri mulai bergetar ringan. Pada saat berikutnya, ribuan cahaya terang muncul dari portal warna yang berputar-putar. Saat pertama orang-orang dari Sekte Flaming Lily melihat para pejuang ini ditanggapi dengan skeptis. Dari apa yang dapat mereka lihat? Sebagian besar dari yang dianggap sebagai pembantu ini hanya berada pada tingkat pengumpulan esensi yang lebih rendah. Bahkan yang terbaik di antara mereka hanya mencapai tingkat pengumpulan esensi menengah. Mungkin yang paling aneh adalah ini hanyalah perasaan yang mereka dapatkan dari pengalaman bertahun-tahun, sesuatu tentang budidaya para pejuang ini terlalu aneh untuk diukur secara akurat. Mereka hanya bisa membuat perkiraan yang tidak jelas. Namun, momen ini tidak berlangsung lama. Detik berikutnya, mereka merasakan tenggorokan mereka tercekat saat beban berat mendarat di dada mereka. 3.000 jenderal iblis berdiri dengan aura yang mengesankan dan jahat. Rambut putih mereka berkibar kencang tertiup angin. Mereka masing-masing mengenakan baju besi hitam yang megah dan kuat, masing-masing dari mereka membawa berbagai macam senjata yang paling mereka kenal. Dengan sekali pandang, orang dapat melihat bahwa bahan dari armor ini tidak normal, dan budidaya para jenderal iblis ini juga tidak sesederhana itu. Saat mereka melihat Madeline berdiri dengan tenang di tepi kapal terbang yang melayang, mereka langsung berlutut di langit sambil menyilangkan tangan kanan di depan dada. Suara 3.000 setan menggelegar di langit. Kami dengan rendah hati menyambut Nyonya Sacharo. Para murid batin yang dipilih untuk memikat demi Sekte Flaming Lily benar-benar terpesona oleh kehadiran Jenderal Iblis. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa sebagian besar dari mereka adalah raja. Dan 30 wakil kepala di paling depan. Mereka semua adalah kaisar. Semua wanita ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Untuk dapat menjadi murid batin dari Sekte Dewa Kaisar yang ditempatkan di alam semesta peringkat keempat. Orang dapat membayangkan bahwa salah satu dari mereka adalah talenta yang menghancurkan dunia. Selain itu, mereka semua adalah wanita cantik dari dunia lain yang mampu mencuri hati siapapun yang melihatnya. Namun, meski dengan semua pengalaman mereka belum pernah menyaksikan hal seperti itu. Di kuadran lain, status gelar raja sangatlah buruk, apalagi kaisar. Bahkan di hadapan pengguna kunci mereka, orang jenius dengan status seperti itu tidak akan pernah lemah. Salah satu dari mereka bisa memimpin satu generasi sendiri. Bahkan di antara 100 kuadran, 10.000 dan triliunan manusia dan berbagai binatang di dunia, jumlah raja tidak melebihi beberapa lusin ribu dan jumlah kaisar tidak melebihi beberapa ratus. Cukuplah untuk mengatakan bahwa mereka yang memiliki tingkat status seperti ini jarang sekali bisa dipercaya. Namun, ada 3.000 orang di sini, sama sekali mengabaikan potensi dan prestise mereka sendiri dan tidak berlutut di depan pemimpin mereka, tapi istri pemimpin mereka. Pada saat ini, semua orang memahami prestise seperti apa yang dimiliki Dion. Untuk memperluas bawahan seperti itu, bahkan sampai pada titik di mana mereka menghormati istrimu. Ini bukanlah pemimpin yang normal. Pada awalnya, semua orang mengira itu mungkin hanya karena rasa takut. Mungkin bukan Dion yang mereka takuti, melainkan kekuatan apapun dari kuadran rusa surgawi yang besarnya. Namun, ketika mereka mengatakan Jenderal Iblis seperti Thaddeus, River dan Ronika mengerumuni Madeline dengan senyum bahagia, bahkan memeluknya dan membungkuk seperti teman lama, mereka membuang ide itu sepenuhnya. Baik atau buruk, mereka adalah sebuah keluarga. Dion tidak memerintah mereka dengan tangan besi, namun mereka masih cukup menghormatinya hingga berlutut. Pada saat itulah bahkan para tetua dan wakil pemimpin Sekte Flaming Lily, yang melayang jauh, melipat gandakan keinginan mereka untuk bertemu Dion Sacharo ini. Mereka sendiri adalah wanita cantik. Meskipun banyak dari mereka mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan sebagian besar tampak seperti wanita parubaya. Hal itu hanya memberi mereka kesan menarik dan dewasa yang mirip dengan buah yang matang. Saya sama sekali tidak bisa melihat anak-anak ini. Seorang tetua akhirnya mengutarakan pikirannya. Rambut putih mereka terlihat tidak alami,
Sepertinya mereka semua mengalami sesuatu yang membuat trauma. Apakah ada kemungkinan kuadran rusa langit menggunakan cara curang untuk mendapatkan kesetiaan mereka? Menurutku tidak ada ketegangan aneh di jiwa mereka. Mereka semua tampaknya bertindak secara alami. Meskipun Sekte Flaming Lily tidak memiliki satupun yang melampaui setengah langkah, mereka memiliki sejumlah ahli formasi Dao tingkat tinggi. Dengan para tetua di level ini, tidak bisa melihat sepenuhnya beberapa junior yang benar-benar mengejutkan, tapi itu tidak menghentikan kualitas indera mereka. Mereka masih bisa melihat beberapa hal. Meskipun ini adalah gerbang suci, bukankah mereka terlalu lemah untuk bisa membantu banyak hal? Kita punya puluhan ribu murid luar, dan hampir 1000 murid dalam. Apa bedanya mereka? Seorang tetua bertanya dengan cemas. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa gerbang penting seperti itu adalah gerbang suci. Namun, itu adalah pemikiran yang terbalik. Itu karena gerbang ini sangat penting sehingga disebut sebagai gerbang suci. Di dunia persilatan pada umumnya, bahkan makhluk surgawi, sampai batas tertentu, dianggap sebagai anggota generasi muda. Alasan mengapa mereka meninggalkan gerbang penting untuk dikelola oleh generasi muda bermacam-macam. Pertama, perjanjian ini hampir merupakan perjanjian diam-diam. Dengan menyerahkannya pada prajurit yang lebih muda, itu secara simbolis menyetujui kenyataan bahwa mereka tidak akan berjuang untuk menaklukkan gerbang. Namun alasan kedua lebih kompleks. Fondasi sebuah sekte adalah generasi mudanya. Semakin kuat fondasinya, semakin cerah masa depannya. Oleh karena itu, jika generasi muda salah satu sekte jauh mengungguli generasi lainnya, mereka secara alami akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Jika ini terjadi, masuk akal jika sekte dengan masa depan lebih cerah menguasai lebih banyak wilayah. Semua orang setuju dengan ini. Namun, hal ini tidak terjadi dalam kasus ini. Sekte Gagak Emas, bersama dengan Sekte Teratai Api dan Sekte Kelahiran Kembali Api, berkolusi satu sama lain untuk segera mencapai gerbang ini selama kampanye terakhir. Pada saat itu, tidak hanya para jenius terbaik mereka yang telah pergi, para murid yang mereka tinggalkan untuk mendapatkan pengalaman dengan santai terpaksa menahan para jenius dari 3 sekte Dewa Kaisar. Jika bukan karena Madeline dan beberapa murid dalam lainnya dengan cepat kembali untuk mempertahankan menara terakhir, mereka akan kehilangan kendali sepenuhnya atas gerbang tersebut. Hal ini, jelas sekali, sama sekali tidak menghormati semangat yang dipelihara oleh gerbang ini bagi sekte-sekte tersebut. Namun, karena tidak ada perjanjian tertulis, Sekte Flaming Lily hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka dan merencanakan kemungkinan terburuk. Jika sekte mereka jatuh dari jajaran kaisar karena hal ini, itu akan menimbulkan bencana bagi seluruh yayasan mereka. Menurutku kita tidak boleh meremehkan Jenderal Iblis ini. Meskipun tingkat pengolahan mereka sedikit kurang, mengedipkan energi langit dan bumi di sekitar mereka memperjelas bahwa tingkat pemahaman mereka sangat tinggi. Tubuh mereka sangat kuat, dan beberapa di antaranya bahkan telah melewati level niat ke-7. Para tetua melebarkan mata karena terkejut. Orang yang baru saja berbicara adalah wakil ibu pemimpin dan budidayanya jelas merupakan yang paling mendalam di antara semuanya. Jika dia melakukan hal seperti itu, dia pasti benar. Namun, yang mengejutkan adalah fakta bahwa tingkat niat ke-7, yang juga dikenal sebagai One with Law, adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh makhluk surgawi. Bagaimana pengumpul esensi junior bisa mencapai tingkat seperti itu? Kita serahkan saja pada takdir. Ini adalah karma baik kita sendiri karena kita telah menerima murid yang luar biasa dengan suami yang juga luar biasa, kita hanya bisa menyerahkannya pada mereka. Karena kita sudah memutuskan untuk menaruh kepercayaan kita ada di tangan generasi muda, tidak perlu lagi fokus pada masalah ini. Apa yang perlu kita lakukan adalah memahami mengapa Sekte Gagak Emas melakukan tindakan seperti itu saat ini. Tidak dapat dilupakan bahwa kuadran kita adalah tempat lahirnya api. Kemungkinan besar setelah bertahun-tahun, Gagak Emas menjadi tua. Kabut akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang api emas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 945 teguran. Di dalam sebuah rumah besar yang berperabotan lengkap, 15 pemuda jenius berkumpul. Namun, suasana di udara terasa menyesakkan karena niat membunuh yang tak ada habisnya dan kegelapan mengancam akan menghancurkan seluruh halaman. Siapa yang melakukan ini? Seorang pemuda kurus namun tinggi dan tampan bertanya dengan ekspresi gelap. Rol, yang masih meneteskan air mata, berlutut di samping tempat tidur Asina, berpegangan pada tangan halusnya. Sesekali dia mengambil handuk basah untuk menyeka keringat di kulit halus coklatnya, namun kekhawatiran di alisnya tidak pernah hilang. Tepat di samping Asina terbaring Lilith, tapi Rol sama sekali mengabaikannya seolah wanita cantik berambut putih itu hampir tidak ada hubungannya dengan dia. Selain Asina, Rol, dan Lilith, kuadran jalur iblis telah mengirimkan 12 jenius lainnya dari 5 kekuatan super mereka, masing-masing mengirimkan 3 jenius mereka sendiri. Jadi, ketika klan Dark Elfin melihat keadaan Asina yang menyedihkan, kemarahan mereka semakin memuncak. Asina adalah putri mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan tamparan seperti itu di wajahnya?
Jika kaisar mereka mengetahui hal ini, menjalani hukumannya sudah menjadi sebuah anugerah. Adapun istana mimpi buruk, kemarahan mereka bahkan lebih dahsyat. Mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan mampu menguasai kuadran jalur iblis yang kejam. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu terjadi pada putri mereka sendiri? Bagian terburuknya adalah cedera Lilith bahkan lebih parah daripada Asina, yang benar-benar membuat mereka bingung. Dari kata-kata Rolrol, manifestasi Asina telah hancur dan hampir mengalami kerusakan pada kesadaran ilahinya. Tak satu pun dari mereka yang bisa memahami tingkat kehadiran seperti apa yang diperlukan untuk melakukan hal seperti itu pada seseorang dengan jiwa sekuat Asina. Masalahnya adalah satu-satunya orang yang mengetahui kebenarannya adalah Asina karena harta Lilith telah digunakan untuk menyembunyikan fluktuasi energi tertentu. Jika tidak, mereka mungkin akan memperingatkan musuh-musuh mereka tentang fakta bahwa mereka ada di sini. Namun, sekarang, lapisan perlindungan tambahan itu bertindak seperti pedang bermata dua karena mereka hampir tidak tahu apapun tentang musuh mereka kecuali fakta bahwa dia memiliki kehebatan yang mampu mengalahkan Asina bahkan tanpa menggunakan kemauan atau pengembangan energinya. Bahkan jika Asina bangun sekarang, dia mungkin tidak dapat memberi mereka perhitungan yang akurat karena dia terpaksa menarik kembali akal sehatnya saat dia merasakan ancaman kehadiran Dion. Jika kamu ingin tahu siapa yang melakukan ini, bagaimana kalau kamu melihat tunanganmu yang penyihir berhati dingin? Rolrol menjawab dengan jijik. Mereka semua dapat dengan jelas merasakan kemarahan yang dirasakan Rolrol terhadap Lilith saat ini. Meski kuadran mereka bersekutu, itu hanya demi kelangsungan hidup. Jika mereka tidak bersatu, para penggarap jalur konvensional akan lebih mudah membunuh mereka semua. Karena itu, mereka tidak pernah benar-benar bertindak sebagai satu kesatuan yang kohesif, dan mereka meremehkan istana mimpi buruk yang berpura-pura menjadi pemimpin mereka. Ditambah lagi dengan kepribadian Lilith yang arogan dan menyendiri, maka itu adalah resep bencana. Tentu saja, ini biasanya tidak menjadi masalah karena Lilith memiliki bakat yang diperlukan untuk menekan mereka semua. Meskipun dia bukan yang paling kuat di antara mereka, potensinya cukup untuk menakuti mereka semua. Selain itu, mereka semua tahu bahwa satu-satunya alasan mengapa beberapa dari mereka lebih kuat adalah karena dia sengaja menekan kultivasinya. Jika tidak, dia pasti sudah melangkah ke alam surga seperti setahun yang lalu. Mendengar perkataan Rolrol, alis pemuda jangkung itu semakin berkerut. Jika orang normal yang berbicara dengannya seperti ini, dia akan membakar mereka menjadi debu bahkan sebelum kata-kata mereka terbentuk sepenuhnya. Tapi, Rolrol adalah cucu kesayangan dari Patriark Sekte Eklis. Jika sesuatu terjadi padanya, lelaki tua gila itu tidak akan peduli dengan rencana mereka dan langsung datang ke sini untuk meminta penilaian. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menghaluskan garis-garis kemarahan di wajahnya. Adik Rolrol, aku mengerti kamu tidak terlalu menyukai tunanganku, tapi ini sangat penting. Tolong kesampingkan amarahmu untuk saat ini demi kebaikan yang lebih besar. Senior mana yang melukai kedua putri kita? Senior, Rolrol mengejek. Karena kesombongan itulah kalian semua akan gagal lebih cepat. Itu adalah anggota generasi muda yang melakukan ini pada mereka. Mungkin jika istana mimpi buruk kalian sedikit lebih sadar akan dirinya sendiri, ini tidak akan terjadi. Pemuda itu hampir merasa dia salah dengar. Meskipun dia telah menanyakan apa yang terjadi pada Rolrol, dia sudah mempunyai banyak asumsi sendiri. Meskipun kuadran ini lemah, Lilith dan Asina tetaplah orang suci. Selain dirinya, nyatanya mereka semua hanyalah orang suci belaka. Jadi, masuk akal baginya untuk mengambil kesimpulan bahwa beberapa tetua peringkat surgawi telah melakukan ini pada kedua putri karena suatu alasan atau lainnya. Namun, ini benar-benar di luar dugaannya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia adalah pangeran klan hitam Fulgur, salah satu dari 5 kekuatan tertinggi di kuadran mereka, Sokzak Fulgur. Karena bakatnya, dan demi membangun hubungan yang lebih baik dengan Nikma Palace, dia telah bertunangan dengan Lilith pada usia yang sangat dini dengan syarat dia menikah dengan keluarga mereka. Meskipun agak berpikiran bagi seorang pria untuk melakukan hal seperti itu, dia tetap setuju. Namun, meski sukses dalam hidupnya, ia jarang menghadapi kesulitan. Apalagi generasi muda yang bisa membuatnya merasakan tekanan apapun selain mungkin 14 orang yang ada di ruangan bersamanya. Namun, dia bertemu orang lain di kuadran terpencil ini, bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki ke menara epistemik. Bagaimana perasaannya? Melihat Sokzak yang menyenangkan, Rolrol bersinar manis. Dia baru berusia 32 tahun dan dia tidak menggunakan kemauan atau pengembangan energi apapun untuk mengalahkan mereka. Faktanya, Asina berspekulasi bahwa dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam teori formasi. Namun dia tidak menggunakan kecerdasan sama sekali. 32 tahun, seorang anggota klan Fulgur bersinar. Bagi mereka, tidak ada gunanya mengalahkan Lilith dan Asina jika kamu sudah begitu tua. Kalian idiot masih melakukannya, Rolrol mengamuk. Ini bukan rumah kita, peraturan di sini berbeda. Dia berusia 32 tahun, namun kehadirannya begitu kuat.
Tidakkah kamu mengerti maksudnya? Pemuda yang berbicara tadi merasa seperti ada lalat yang tersangkut di tenggorokannya. Itu benar. Jika dia berusia 32 tahun dan memiliki tingkat kehadiran yang tinggi, itu berarti dia telah menyelesaikan uji cobanya. Mengingat kekuatannya, level uji coba yang dia selesaikan juga tidak boleh rendah. Menurut batu penguji gelar, dia memiliki potensi melebihi seorang duke. Tapi, batu itu hancur sebelum bisa menilai dia secara akurat. Aku curiga dia berbohong tentang fakta bahwa dia adalah seorang duke karena satu dan alasan lain. Bahkan jika aku tidak bisa merasakan kehadirannya, jiwa Asina telah berevolusi ke alam surga dan pengembangan manifestasinya juga tidak jauh di belakang. Namun dia menghancurkan satu dan hampir menghancurkan yang lain. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang duke belaka. Roro melanjutkan, jelas-jelas jengkel. Para tetua kami mengatakan kepada kami bahwa hal pertama yang harus kami lakukan ketika datang ke sini adalah mendapatkan harta pelindung untuk menjaga diri dari kehadiran. Tetapi kalian semua meremehkan gagasan melakukan hal itu karena kalian terlalu keras kepala dan sombong. Sekarang kami tidak menderita, satu, tapi dua kerugian karenanya. Kami tidak memiliki pil yang cukup bagus untuk memperbaiki jiwa Lilith karena terlalu kuat. Kami juga tidak memiliki pil untuk menyembuhkan Asina karena tubuhnya juga terlalu kuat. Butuh waktu berbulan-bulan bagi keduanya untuk pulih. Faktanya, karena sifat dari cedera Lilith, dia perlu waktu bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya. Kita bahkan mungkin terpaksa menggunakan dana yang seharusnya kita gunakan pada harta itu untuk menyembuhkannya. Sehingga menunda uji coba mereka lebih jauh lagi dan mempengaruhi hasil uji coba mereka. Semua ini sebenarnya bisa dihindari. Ditegur oleh gadis manis berusia 17 tahun membuat mereka semua merasa tidak nyaman, tapi kata-katanya benar adanya. Para tetua telah memperingatkan mereka akan bahaya kehadiran. Di antara semua master muda jalur konvensional, banyak dari mereka yang lebih berbakat yang menerima rahmat dari sekte dan klan mereka dilindungi dari kehadiran orang lain. Ini karena perbedaan antara mereka yang memiliki dan tanpa kehadiran terlalu besar. Ada alasan mengapa itu adalah ciri khas para penguasa dunia persilatan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 946 masih di sini? Memiliki harta pelindung seperti itu akan membuat mereka tidak terlalu waspada terhadap generasi muda dan juga akan menghentikan mereka yang memiliki kehadiran yang lebih kuat untuk dengan mudah mengalahkan mereka yang belum membinanya dengan benar. Bukan karena para penggarap jalur iblis tidak memiliki kehadiran, karena memang mereka memilikinya. Masalahnya adalah mereka tidak memiliki metode pelatihan yang ditargetkan seperti uji coba menara epistemik. Apalagi usia mereka masih sangat muda. Ada alasan mengapa para jenius jalur muda konvensional jauh lebih tua dari mereka. Itu karena butuh waktu untuk mengembangkan hal-hal seperti kehadiran dan persepsi. Bahkan yang tertua di antara mereka, Sokzak, baru berusia 20 tahun, hampir satu dekade lebih muda dari Dion. Ruangan itu menjadi sunyi. Mungkin mereka terlalu sombong. Mereka semua begitu bersemangat untuk menunjukkan kehebatan mereka pada para pemuda jenius di jalur konvensional. Namun sekarang mereka telah menderita terhadap seorang pemuda tak bernama yang hanya berada di kuadran ke-98. Banyak dari mereka mulai merasakan hati Dao mereka dimakan. Mereka masih terlalu muda untuk mengalami pukulan mental seperti itu. Jika kuadran ke-98 menanganinya dengan mudah, bagaimana dengan kuadran ke-90, tanggal 50, tanggal 10? Yang pertama, melihat hal ini terjadi, mata Roro berkilat panik. Dia tidak bermaksud menyebabkan hal seperti itu. Jika kepercayaan diri seorang yang hancur pada usia muda, mereka mungkin tidak akan pernah pulih. Pada titik inilah bibir Lilith yang halus dan berwarna merah muda pucat bergerak-gerak. Jika kamu ingin mendapatkan kembali kepercayaan dirimu, dengarkan aku dan masuki Soul Rending Peak seperti yang seharusnya kita lakukan sejak awal. Roro terkejut karena Lilith terbangun, tapi dia bahkan lebih terkejut lagi dengan kata-katanya. Ini sepertinya bukan respon normalnya terhadap situasi seperti ini. Berdasarkan pengalamannya, Lilith pasti menyebut mereka semua tertidur. Tapi, ini terdengar seperti dorongan. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Jenius muda mana yang tidak ingin didorong oleh kecantikan seperti itu? Mungkin jika mereka bisa mengalahkan Dion ini, mereka akan mendapatkan bantuan Lilith. Meskipun Sokzak adalah pertunangannya, penggarap jalur iblis memutuskan segala sesuatunya berdasarkan kekuatan, dan dengan kepribadian Lilith, mereka belum pernah melihatnya menunjukkan kasih sayang sama sekali padanya. Tiba-tiba, semangat juang para pemuda itu membengkak. Para remaja putri yang datang bersama mereka hanya bisa memutar mata. Kebanyakan wanita tidak merasa bangga dengan kehebatan pertarungan mereka, jadi merekalah yang paling tidak berpengaruh sejak awal. Namun, bukan berarti kata-kata Lilith tidak menyulut semangat mereka juga. Mereka sangat ingin menguji diri mereka sendiri di dunia baru ini. Melihat perubahan ini, Sokzak mungkin satu-satunya yang merasa tidak puas. Ini pertama kalinya dia melihat Lilith mundur selangkah. Tapi sebenarnya itu bukan karena dia. Mereka telah bertunangan selama lebih dari satu dekade.
Namun kata-kata yang dia ucapkan dengannya tidak lebih dari apa yang dia ucapkan dengan orang lain. Tidak heran mengapa dia begitu tidak puas. Dalam benak Sokzak, Lilith adalah wanita yang didambakan semua orang, oleh karena itu wajar saja jika dia menjadi miliknya. Pada akhirnya, bahkan jika dia mewarisi istana mimpi buruk, dialah yang benar-benar bertanggung jawab sebagai suaminya. Siapa yang berani tidak menghormati satu-satunya pria yang diizinkan Lilith untuk menyentuhnya? Tentu saja statusnya akan tinggi. Dia sudah mulai bermimpi tentang hari di mana dia akan memerintah 2 dari 5 negara adidaya. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi orang terkuat di kuadran iblis mereka. Kemudian, dia akan mulai menaklukkan dunia mereka secara perlahan, sebelum melanjutkan ke jalur konvensional. Tentu saja, dia tahu bahwa istana mimpi buruk melihatnya sebagai bidak catur untuk mengendalikan klan Fulgur, dia tidak bodoh. Tapi, karena dia tahu itu, bagaimana dia bisa dimanipulasi dengan mudah? Nigma Palace tidak memiliki ahli waris laki-laki yang cocok, dan bahkan jika mereka memilikinya, tidak ada yang akan melampaui Lilith. Dalam hal ini, dialah kandidat yang paling cocok. Setelah semua kabut lama itu lenyap, tibalah gilirannya untuk memerintah. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan membuat Lilith memohon dan merendahkan kakinya seperti seorang wanita selama dia punya cukup waktu. Semua ini akan menjadi lebih mudah jika dia bisa menemukan harta karun yang sesuai untuk melengkapi Black Lightning miliknya di kuadran konvensional ini. Pada saat itu, dia tidak akan ada bandingannya di dunia. Melihat semua ini terjadi di sekelilingnya seperti menyaksikan mimpinya hancur berantakan. Dia terkadang membenci Lilith sama seperti Roll dan Asina. Kamu masih belum memberitahu kami nama orang ini. Sokzak masih merupakan individu yang terkendali. Setelah sekian lama tinggal di lingkungan istana mimpi buruk, dia belajar menjadi cerdik. Dion Jafari, Lilith berkata perlahan. Namun, dia masih merasa perlu mengingatkan mereka tentang sesuatu. Ingat, kamu tidak bisa bertindak keterlaluan. Dia telah menjadi murid inti dari Soul Rending Peak. Tidak hanya membunuhnya tidak begitu mudah, dia juga mengambil harta Imperium Dome sehingga kamu bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhmu tanpa risiko terekspos. Dirimu sendiri. Jangan ulangi kesalahanku. Lilith terpaksa merahasiakan perkataannya karena banyak dari mereka yang datang bersama mereka tidak mengetahui kebenaran tentang pasar jiwa. Jika orang-orang seperti Roll mengetahuinya, kemungkinan besar mereka akan menangis sebelum melontarkan serangan. Namun, kata-katanya lebih ditujukan pada Sokzak, jadi peringatannya jelas. Apa? Orang-orang di sekitar sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya bagaimana Lilith bisa terluka, tapi sekarang mereka tiba-tiba mengerti. Dion ini telah menghancurkan hubungannya dengan Imperium Dome. Pada saat inilah mereka tidak lagi meragukan Asina tentang pencapaian Dion dalam pengembangan jiwa. Entah itu, atau dia punya harta yang mampu melakukan itu untuknya. Namun, harta karun seperti itu, yang mampu memutuskan hubungan antara seseorang dengan jiwa sekuat Lilith dan harta karun tertinggi. Sama sekali tidak ada. Ini juga menjelaskan sejauh mana luka yang dialami Lilith. Jika hartanya lebih kecil, tingkat kerusakan seperti ini tidak akan pernah terjadi. Persyaratan yang mengikat dari harta karun tingkat tertinggi jauh melebihi persyaratan harta karun yang lebih rendah. Mungkin jika harta karun itu berperingkat lebih rendah, Lilith hanya akan merasakan sedikit rasa sakit sebelum pulih. Namun, ini sangat berbeda. Mendengar bahwa harta karun tertinggi mereka telah diambil, orang-orang di istana mimpi buruk merasa ingin bertarung habis-habisan dengan Dion ini sekarang. Tapi, bisakah salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka mampu mengalahkan seseorang yang membuat Lilith terikat seperti itu? Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan Sokzak. Selain Lilith, istana mimpi buruk hanya mengirimkan 2 orang lainnya, keduanya adalah anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Mereka sebenarnya adalah saudara tiri Lilith. Bagaimanapun, mereka tidak dalam posisi apapun untuk memperjuangkan saudara perempuan mereka saat ini karena mereka baru saja melangkah ke alam suci. Kalian semua bisa melakukan apapun yang kalian ingin lakukan, kata Lilith lemah. Jika kamu ingin bersaing dengannya, aku akan mengizinkannya. Tapi, jika ada di antara kalian yang membunuhnya, kamu akan menjadi musuhku. Suara lemah Lilith tiba-tiba memperoleh kekuatan yang membuat mereka semua menggigil. Tiba-tiba, semua impian mereka untuk mendapatkan bantuannya lenyap begitu saja. Kalian semua boleh pergi sekarang. Roll, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku minta maaf mengenai Asina. Gunakan bidak busur suci padanya. Saat ini, Lilith sudah mengatakan banyak hal yang benar-benar di luar karakternya. Tapi, ini mungkin yang paling mengejutkan. Tidak ada yang menyangka Lilith akan mengeluarkan benda seperti itu. Menurut tindakan normalnya, dia bahkan tidak akan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Mata coklat besar Roll melebar sebelum berkilau sebagai tanda terima kasih. Rambut potongan bobnya yang menggemaskan memantul saat dia menerima benda suci itu sebelum membawa pergi tubuh Asina yang tak sadarkan diri. Terima kasih. Dengan itu, Lilith menutup matanya saat semua orang berpencar, menghela nafas ringan. Tiba-tiba merasakan sesuatu, alisnya berkerut.
Kenapa kamu masih di sini? Sokzak jelas tidak puas dengan jawaban Lilith. Dia adalah tunangannya, apakah menghabiskan waktu bersamanya merupakan kejahatan? Berada di kamarnya, bahkan jika dia ingin menidurinya sekarang, seharusnya tidak ada perlawanan darinya. Apa gunanya menunda? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 947 minat. Namun, dia tidak mengatakan semua itu. Dia sudah lama mengetahui bahwa bagian paling memuaskan dalam menaklukkan seorang wanita adalah kesediaan dan persetujuannya. Hati Lilith cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Masuk akal jika butuh waktu untuk menghancurkan wanita luar biasa itu. Kamu tahu betul bahwa kami bisa menyembuhkan kamu dan Asina dengan segera. Sokzak dimulai. Meski Lilith mengerutkan kening, dia tidak mengatakan apapun. Selama kamu menyerap seorang budak jiwa dengan kekuatan jiwa yang sebanding dengan milikmu, atau bahkan jika hanya beberapa yang memiliki jiwa lebih lemah darimu, hasilnya akan sama. Juga, 1 atau 2 budak tubuh halus akan melakukannya. Cukup untuk menyembuhkan Asina dalam beberapa hari. Jika kamu tidak ingin anak-anak muda mengetahuinya, jangan apa-apa. Biarkan aku yang menanganinya. Lilith tahu betapa pentingnya waktu dalam rencana mereka. Jika dia menyia-nyiakan beberapa tahun untuk menyelamatkan jiwanya, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan ujian dewa sebelum pelanggan. Dalam hal ini, dia akan dipaksa untuk melakukan uji coba tingkat yang lebih rendah hanya untuk mendapatkan kredensial yang tepat untuk ikut serta dalam peletangan. Tentu saja, dia telah memikirkan kemungkinan untuk mengizinkan salah satu dari yang lain mengambil bagian di kuadran untuknya, tapi ada 2 masalah dengan itu. Pertama, hanya anggota tingkat tinggi Istana Mimpi Buruk yang tahu bertahan apa yang dia butuhkan dari peletangan. Bahkan Sokzak pun tidak mengetahuinya karena ada penjelasan dengan rahasia besar yang terlalu penting untuk diungkapkan. Kedua, tidak ada jaminan bahwa salah satu dari mereka akan selesai tepat waktu. Harus diketahui bahwa pelelangannya akan memakan waktu 1 dekade lebih sedikit, mungkin paling lama 1,5 dekade. Menyelesaikan uji coba tingkat tinggi dengan kecepatan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para jenius teratas, dan teratas. Biasanya, butuh waktu puluhan tahun, bahkan berabad-abad. Mengetahui semua ini, Lilith hanya menutup matanya lebih erat sebelum mengangguk. Setelah mendapat persetujuan Lilith, Sokzak tersenyum. Aku tahu kamu adalah wanita yang kuat, Lilith. Aku tidak ingin melanggar batas itu. Tapi, sedikit bersandar pada suamimu bukanlah hal yang buruk. Aku harap di masa depan kamu mengizinkan aku untuk melindungimu. Juga, tanpa menunggu jawaban Lilith, Sokzak pergi, meninggalkan cahaya aneh di matanya dan getaran yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Setelah Raja Naga selesai mengamuk karena godaan Dion, dia akhirnya berhasil mengingat kembali pikirannya. Mengapa Anda ingin memulai dengan planet katedral? Anda menghabiskan banyak waktu di sini sebelum pergi ke planet tak terlihat. Dion berdiri, merapikan teko teh yang baru saja selesai diminumnya sebelum menuju kamarnya sendiri untuk mengganti pakaiannya yang compang camping. Saat itu, saya tidak memiliki status murid inti, jadi saya harus sangat sembunyi-sembunyi. Satu-satunya alasan mengapa saya pergi ke planet tak terlihat daripada langsung pergi ke penilaian hanyalah untuk berjaga-jaga jika mereka punya metode untuk mengatakan bahwa saya bukan warga planet katedral. Aturan Soul Rending Peak sepertinya memberi dan baik hati, dengan mempertimbangkan harapan masyarakat umum, namun kenyataannya, itu masih sangat menindas. Satu-satunya rakyat jelata yang diizinkan untuk berpartisipasi adalah warga planet katedral. Tentu saja, Anda diizinkan untuk bergabung dengan 5 sekte alam semesta lainnya jika Anda tinggal di planet mereka, tetapi ini bukan alam semesta asal Dion. Ada ratusan, bahkan ribuan bumi yang berpenghuni di alam semesta ini, namun tidak ada satupun orang yang tinggal di sana yang mendapat kesempatan karena peraturan perjalanan yang ketat. Ini bahkan lebih buruk lagi setelah seseorang menganggap bahwa ada 99 alam semesta lain di kuadran yang bahkan tidak terpikirkan oleh siapapun. Tentu saja, Dion tidak tahu bahwa Firver berasal dari salah satu dari 99 alam semesta lain, atau dia akan sangat penasaran bagaimana Firver lolos dari proses pemeriksaan. Tahu bahkan bagaimana dia sampai ke planet ini. Selain itu, Dion memikirkan banyak hal. Karena dia datang ke sini untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam, dia tidak pergi ke tempat-tempat penting manapun. Dia menghindari The Cathedral sepenuhnya, dia juga tidak pergi ke toko besar mereka. Selain itu, ada banyak tempat bahkan di dalam Soul Rending Peak sendiri yang patut untuk dikunjungi. Dengan statusnya sebagai murid inti, akan jauh lebih mudah. Dion dengan cepat menanggalkan pakaiannya, mencuci tubuhnya dari kausan hari itu sebelum mengenakan jubah murid inti barunya, dengan asumsi bahwa Rose telah menyiapkannya untuknya. Setelah mengikatkan lencana yang diberikan Valet padanya dengan longgar dari pinggulnya, dia keluar dari halaman. Soul Rending Peak diselenggarakan hampir identik dengan Unsen Peak. Anehnya, sekte itu tidak lebih megah atau lebih besar, seolah-olah kedua sekte dapat saling bertumpukan satu sama lain tanpa ada yang lebih bijak. Dion dengan santai mencatat sebelum melanjutkan perjalanannya meninggalkan sekte tersebut.
Segera, dia menemukan dirinya berada di sebuah pavilion yang identik dengan yang dia gunakan untuk membuat contoh fraksi hukuman puncak tak terlihat. Namun, pavilion ini bukan untuk sekte dalam, melainkan untuk murid inti. Agak aneh memiliki ruangan sebesar itu yang hanya bisa menampung 13 orang, dengan tambahannya, tapi inilah kenyataannya. Kemungkinan besar di masa lalu, peringkat murid inti jauh lebih kuat sehingga dapat memanfaatkan ruang ini sepenuhnya. Namun, dalam kondisi modern di kuadran ke-98 saat ini, hanya ada sedikit orang jenius yang mampu lulus ujian ketat. Jika Dion harus menemukan satu hal yang dia hormati tentang kuadran jahat ini, itu adalah bahwa mereka tidak pernah mengurangi persyaratan untuk menjadi murid inti. Tentu saja, seseorang mungkin juga harus menyadari bahwa murid inti sekte saat ini akan berada di peringkat paling bawah jika ini adalah era di mana puncak pembelahan jiwa berada di puncaknya. Namun mereka tetaplah murid inti. Meski begitu, hal ini tidak memenuhi syarat dengan seberapa kuatnya kuadran ke-98. Karena kenyataan energi surga yang berkaitan dengan takdir dan iman yang dapat diberikannya, begitu sebuah sekte didirikan berdasarkan kode tertentu. Mengubah kode tersebut akan menghancurkan fondasi di mana sekte atau klan tersebut dibangun. Dion diam-diam mengangguk pada dirinya sendiri ketika dia memikirkan hal ini. Jika Anda bisa begitu saja mengubah kenyataan mendasar suatu sekte atau klan, setelah waktu yang cukup berlalu, apakah sekte atau klan itu benar-benar sama dengan yang didirikan? Jika demikian, apakah mereka masih layak memonopoli keyakinan yang diperjuangkan nenek moyang mereka? Pada akhirnya, ini adalah alasan utama konservatisme dunia persilatan. Sederhananya, para kabut lama yang menguasai dunia tidak berani mengubah aturan nenek moyang mereka, sehingga mengarah pada siklus yang terkuat juga menjadi yang paling dikhawatirkan tertutup. Karena takut mereka akan kehilangan perlindungan yang dibangun nenek-nenek moyang mereka. Jika Soul Rending Peak memutuskan untuk mengabaikan semua ini dan terus maju dengan rangkaian aturannya sendiri, maka memilih yang dirasakan Dion karena memasuki kuadran ini akan kehilangan sebagian besar efektivitasnya, sehingga menghancurkan lapisan perlindungan yang dimiliki kuadran ini. Diri. Tentu saja hal ini menyisakan satu pertanyaan. Mungkin aturan paling mendasar yang ditinggalkan oleh nenek moyang Soul Rending Peak adalah bahwa teknik level mistik mereka tidak boleh digunakan sebagaimana mestinya. Melainkan hanya digunakan sebagai referensi untuk memahami dan menciptakan teknik lain. Jadi, mengapa memikirkan ini masih terjadi jika Soul Rending Peak dengan jelas mengabaikan inti ajaran ini? Saat Dion sedang memikirkan hal ini, dia melewati kedua pilar itu. Tutupnya terangkat dengan penuh minat ketika ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 948 terlewatkan. Tidak mengherankan bahwa selain tata letak sekte mereka yang identik, 6 puncak juga memiliki buku peraturan yang identik. Ketika Dion pertama kali membaca buku peraturan ini, tentu saja dia telah memperhitungkan segalanya. Meskipun kedua pilar ini berada di pavilion murid inti, keduanya berisi informasi yang sama dengan pilar di pavilion sekte dalam dan luar. Salah satunya adalah peringkat murid, sementara yang lainnya dikenal sebagai pilar malu. Jelas sekali, yang pertama adalah soal kejayaan, sedangkan yang kedua menceritakan nama-nama penjahat paling keji dalam sejarah bukan hanya Soul Rending Peak, tapi semua Peaks. Apa yang menarik perhatian Dion adalah bahwa pada peringkat murid inti saat ini, ada lebih dari 13 nama, tidak seperti yang dia harapkan. Faktanya, ada 28 nama. Berbeda dengan pilar malu, peringkat murid hanya berlaku untuk mereka yang saat ini berada di sekte atau yang saat ini berada di peringkat tersebut. Artinya, angka yang muncul secara akurat mewakili jumlah murid inti. Sebelumnya, Dion mengira Lilith telah sepenuhnya mengarang fakta bahwa Asina adalah murid inti, tapi ada namanya di sana. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa para penggarap jalan iblis akan bertindak sejauh ini untuk mengambil hati mereka dengan puncak pembelah jiwa. Apa yang mereka peroleh dari hal itu? Jika sebelum dia berbicara dengan Raja Naga, dia mungkin akan menganggap ini aneh. Namun, sekarang setelah dia lebih memahami kuadran ini, dia sebenarnya punya ide bagus. Asina, meskipun hampir tidak menentang kehadirannya, sebenarnya memiliki jiwa yang sangat kuat. Dan, meskipun Dion tidak bisa merasakan milik Lilith karena miliknya disegel dan dia tidak melepaskannya, dia yakin dia juga memiliki jiwa yang kuat. Mengikuti alur logika ini, apakah benar-benar mengejutkan bahwa bekas kuadran jalur jiwa terhebat masih memiliki sesuatu yang diinginkan oleh para penggarap jiwa yang kuat? Belum lagi teknik peringkat mistik. Bahkan sekte itu sendiri kemungkinan besar memiliki cara kerja yang berguna. Meskipun budidaya jiwa dilarang, karena alasan yang sama Soul Rending Peak tidak berani mengubah aturannya begitu saja. Ia juga tidak berani menghancurkan infrastruktur yang pernah menopang sekte tersebut. Dion mempunyai dugaan bahwa mungkin alasan mereka memiliki begitu sedikit murid inti adalah karena ujian tersebut membutuhkan bakat jiwa untuk diselesaikan dengan sempurna. Mengingat jiwa Dion saat ini disegel, dia tidak berpikir dia akan melakukannya dengan baik dalam persidangan. Tapi, dia yakin setidaknya dia cukup baik untuk lulus.
Segera, Dion keluar dari sekte inti, melalui sekte dalam dan akhirnya meninggalkan sekte luar untuk meluncur ke hutan yang memisahkan sekte tersebut dari kota katedral. Aku merasakan sepasang mata mengingatkanku sejak aku meninggalkan halaman Evangeline. Banyak orang memandang Dion dengan kagum, hanya karena jubah yang dikenakannya. Namun, dia terus merasakan perasaan aneh. Masalahnya adalah dia tidak tahu apakah dia paranoid atau tidak karena indranya sangat tumpul. Meskipun dia memiliki persepsinya, karena itu adalah seni bela diri, dan dengan demikian bergantung pada tubuhnya, jika dia tidak dapat secara fisik melihat apa yang dia hadapi, atau setidaknya diarahkan ke arah ilusi. Keefektifannya akan hampir sama. Tidak ada. Dion curiga jika bukan karena darah binatang yang dia terima dari paman dan guru bela dirinya, dia bahkan tidak akan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hal ini membuatnya frustrasi, dan untuk alasan yang bagus. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan agar jiwanya disegel. Ditambah lagi, mengingat fakta bahwa dunia batinnya menjadi jauh lebih sulit untuk dibangun karena energi primordial. Dia telah kehilangan perkiraan semi-akuratnya tentang kapan teknik itu akan berjalan dengan sendirinya. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengandalkan Raja Naga untuk merasakan sesuatu untuknya. Tetapi binatang buas, selain beberapa yang langka, tidak pernah mahir dalam aspek tipe sensorik dalam budidaya karena bakat jiwa mereka yang lemah. Belum lagi fakta bahwa karena dia tidak bisa menahan ketegangan, senjata Raja Naga terpaksa menyimpan segel yang tak terhitung jumlahnya, bahkan semakin memperburuk kemampuannya untuk membantu. Dion mengerutkan kening. Aku harus menyingkirkan orang ini sebelum aku menggunakan maskerku. Kalau tidak nanti akan menimbulkan masalah. Clara telah membuat beberapa pelat susunan untuk Dion demi keadaan darurat. Tetapi dia benar-benar tidak ingin menggunakan susunan teleportasi untuk situasi yang sedikit ini, itu tidak sepadan. Tidak semua orang dapat menggambar arai dengan mudah jika dibandingkan dengan Dion. Ditambah lagi, Dion telah lama mengetahui bahwa energi spasial di alam semesta asalnya sangat lemah karena darah kehidupan mereka dihisap oleh entitas di pusat bumi. Ini berarti bahwa teleportasi jauh lebih sulit di alam semesta lain dan persyaratan untuk pelat susunan jauh lebih ketat. Mengetahui hal ini, Dion menyadari bahwa susunan teleportasi jauh lebih berharga daripada yang pernah dia perlakukan. Ini bahkan belum lagi fakta bahwa Clara telah secara khusus membangunnya sehingga mereka dapat mengabaikan kemampuan penyegelan spasial bahkan dari makhluk surgawi. Secara keseluruhan, harganya tidak sebanding dengan hasilnya. Dion menghela nafas. Sepertinya aku harus sedikit pamer kalau begitu. Kabut tebal perlahan menggenang di mulut Dion saat dia mendorong tubuhnya ke babak kedua dari kehendak Kaisar Iblis. Detik berikutnya, sayap hitam muncul dari punggungnya, angin tsunami mengancam akan menghancurkan seluruh hutan di sekitarnya. Tulang di kakinya retak saat kawah puluhan meter pecah di bawahnya. Kemudian, dia menghilang. Apa yang Dion tidak lihat adalah saat dia melaju ke depan dengan kecepatan tertingginya, mengedarkan teknik gerakan surgawinya dengan kemampuan terbaiknya. Pohon-pohon yang terancam runtuh dan tanah yang baru saja dia hancurkan mulai tumbuh kembali secara perlahan. Hanya dalam beberapa menit, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Saat Dion melaju ke kecepatan tertingginya, dia merasa seolah-olah sepasang mata itu telah meninggalkannya. Dia segera mencapai pinggiran kota katedral. Mengambil pedangnya yang lebar dari punggungnya, dia menaruhnya ke dalam cincinnya, mengetahui bahwa jika dia menyimpannya, memakai topeng tidak akan ada gunanya mengingat betapa terkenalnya pedangnya. Setelah itu, dia membiarkan topeng itu muncul di wajahnya. Begitu muncul, kehadiran Dion seolah-olah terhapus seluruhnya dari dunia. Seseorang hanya akan bisa melihatnya jika mereka memperhatikannya. Jika mereka berani menyelidiki dengan akal ilahi mereka, mereka akan menderita serangan petir kesusahan di dalam topeng. Dion mengeluarkan batu aurora, meringis saat dia perlahan menyalurkan api yang ganas ke tubuhnya. Perlahan tapi pasti, susunan perubahan bentuk terbentuk, sebelum menutupi topeng perak emasnya. Karena Dion sudah muncul dengan topeng khusus ini, tidak ada gunanya baginya untuk tampil dengan topeng itu dalam bentuk yang sama. Ia tak ingin identitasnya sebagai suami Ri dikaitkan dengan identitasnya sebagai Dion Jafari, apalagi dulu. Segera setelah itu, topeng itu berubah dari tampilannya yang berwarna perak emas menjadi topeng hitam pekat. Dion hampir jatuh ke tanah, berkeringat deras. Aku memaksakan diri terlalu keras, untuk berpikir aku akan berjuang keras hanya dengan susunan level Grandmaster. Namun Dion tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Jika dia memilih susunan yang lebih rendah, para ahli jiwa dari kuadran iblis akan mengetahuinya. Kemudian mereka mungkin mulai bertanya-tanya mengapa dia menyembunyikan tampilan topengnya, dan itu akan berdampak buruk, yaitu membahayakan Ri. Menyeka keringat di alisnya, Dion melihat sekeliling untuk menemukan batu besar. Setelah mengubah Raja Naga menjadi pisau panjang, dia memotong sebuah gua kecil ke dalamnya sebelum mengunci dirinya untuk memulihkan diri. Dia tidak ingin menggunakan pil Clara untuk menyembuhkan kerusakan pada kakinya, jadi dia hanya bisa mengedarkan runik flame miliknya secara perlahan.
Masalahnya adalah pencapaiannya dalam teori Vena rahasia, dangkal untuk sedikitnya. Jadi, itu membutuhkan banyak waktu dan dia harus sangat berhati-hati. Semakin Dion menghadapi situasi seperti ini, semakin dia merindukan jiwanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 949 terlalu besar. Kembali ke Sekte Inti Soul Rending Peak, rumah murid inti terbesar sedang menerima tamu. Kakak senior Valet, seorang pria muda dengan penampilan cetak dan watak diam-diam hormat. Namun, bagian yang mengejutkan bukanlah rasa hormatnya, melainkan fakta bahwa dia menunjukkan rasa hormat meskipun mengenakan jubah murid inti. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tahu kalau aku tidak suka diganggu. Valet saat ini sedang mengamati aliran udara di mata air halaman rumahnya. Yang menarik adalah bahwa rumah besar ini, dan khususnya, musim semi ini, dimaksudkan untuk diperuntukkan bagi murid inti teratas. Tapi, Valet bukan peringkat 1, dia peringkat 6. Memahami hal ini, sungguh aneh bahwa dia tinggal di halaman khusus ini. Selain itu, bagi orang awam, kecantikan mungil berambut coklat ini tampak seperti baru saja mencelupkan kakinya ke dalam air dan bersantai. Hanya mereka yang memahami keistimewaan mata air ini yang mengetahui bahwa Valet sebenarnya sedang memadai. Kami kehilangan dia, pemuda pucat itu berkata perlahan. Kehilangan dia, alis Valet berkerut. Bagaimana mungkin? Apakah kamu tidak mengirim Bonnie seperti yang aku minta? Mendengar kata-kata ini, pemuda pucat itu merasa sangat sedih. Dia tidak hanya mengikuti kata-kata Valet, dia juga telah melangkah lebih jauh. Namun, pemimpinnya ini tidak akan mempedulikan hal itu, dia hanya peduli pada hasilnya. Dan hasilnya adalah kegagalannya. Bagi Bonnie, meskipun dia hanya murid batin, itu bukan karena kurangnya kekuatan. Di masa depan, setidaknya dia akan menjadi sesepuh sekte luar, dan kemungkinan besar puncaknya adalah sesepuh sekte dalam. Kita harus ingat bahwa menjadi murid inti bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang bakat dan kelulusan ujian. Ada banyak murid batin dengan budidaya yang jauh melampaui murid inti, dan Bonnie adalah salah satunya. Tak hanya itu, ia juga mahir dalam teknik pergerakan dan sembunyi-sembunyi. Gagasan bahwa dia kehilangan jejak seorang wanita berusia 32 tahun hampir tidak masuk akal. Melihat pemuda pucat itu tidak menjawab, kerutan di dahi Valet semakin dalam. Dia tahu bahwa itu berarti dia telah mengikuti semua perintahnya sampai tuntas. Apakah dia menyadari dia sedang diikuti? Bonnie setidaknya tahu ini kan? Menurut Bonnie, dia tidak menyadari kehadirannya, atau dia akan merasakan dia mengunci dirinya. Dari keterangannya, dia sepertinya mempercepat kecepatannya tanpa alasan tertentu. Bisa saja dia mengikuti sekte tidak memiliki aturan terbang, jadi dia tidak memiliki keraguan setelah dia keluar dari sekte tersebut. Valet mengangguk, ini masuk akal. Masuk akal untuk meningkatkan kecepatan Anda setelah keluar dari sekte. Ini juga melegakan karena ini berarti Dion kemungkinan besar tidak waspada terhadapnya. Tapi, sungguh meresahkan karena dia memiliki kecepatan yang begitu tinggi. Di mata Valet, mereka hanya melihat puncak gunung es yaitu Dion. Fakta bahwa dia mengungkapkan begitu banyak kekuatannya sekarang mungkin berarti dia tidak tahu bahwa dia sedang diawasi. Ada hal lain yang harus kamu ketahui, kakak perempuan. Apa itu? Alasan lain mengapa Bonnie kehilangan jejaknya adalah karena tidak ada fluktuasi energi seiring dengan peningkatan kecepatannya. Maksud Anda? Dia tidak menggunakan pengembangan energinya, atau keinginannya, untuk kehilangan Bonnie. Dia jauh lebih kuat dari yang kita semua tahu. Hampir terlalu mengejutkan untuk percaya bahwa dia baru berusia 32. Mendengar hal tersebut, mata Valet berbinar dengan campuran emosi mulai dari nafsu, keinginan untuk menaklukkan, dan ketakutan. Dion ini hampir terlalu besar untuk dia makan. Saat ini, Dion perlahan-lahan menyembuhkan tulangnya, dia tidak tahu seberapa besar manfaat ketidakmampuannya menggunakan sebagian besar kultivasinya baginya saat ini. Setidaknya untuk saat ini, Valet tidak tahu bahwa Dion sadar sedang diawasi. Yang mana, menurut orang, adalah hal yang baik. Kadal tua, menurutmu apakah ada hubungan antara teknik Deverku dan pengajaran inti peringkat mistik dari Soul Rending Peak? Jelas sekali. Dion sudah lama tidak menggunakan Dever karena itu adalah teknik tipe jiwa. Selain itu, dia jarang mendapat kesempatan untuk menggunakannya karena sama seperti teknik jiwa lainnya, teknik ini sangat berbahaya untuk diterapkan dan dapat menyebabkan reaksi keras. Meski begitu, teknik ini sangat berguna baginya. Sulit untuk mengabaikan kesamaan antara Dever dan teknik peringkat mistik yang misterius ini. Pertama, keduanya adalah teknik berbasis jiwa. Kedua, sama-sama terlibat penyerapan jiwa korbannya. Dan akhirnya, dengan satu atau lain cara, keduanya melibatkan ingatan pemilik jiwa yang terserap. Sejauh yang bisa diingat Dion, dia hanya menggunakan kemampuan menyerap memori Dever satu kali, selama kampanye pertamanya, namun kemampuan itu memang ada. Hanya saja dia lebih suka menggunakan Dever untuk menambah kekuatan jiwanya.
Adapun teknik peringkat mistik ini, memungkinkan orang lain untuk secara instan mempelajari apapun yang diketahui oleh pencetus jiwa dengan tingkat kemahiran yang sama. Menarik hubungan antara keduanya tidak bisa dihindari. Yang aneh adalah aku tidak melihat apapun dalam ingatan tuanku yang mengkategorikan Dever sebagai teknik jahat. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan menggunakannya begitu saja. Ada hubungan lain yang tidak bisa diabaikan. Kuadran ke-98 ini dulunya merupakan kuadran jalur jiwa terkuat yang pernah ada. Sementara kuadran rusa surgawi, rumah Dion, meskipun, ya, itu adalah bekas kuadran peringkat 1, ia juga memiliki pencapaian jiwa yang sangat tinggi. Alasan mengapa kuadran ini dikenal sebagai jalur jiwa dengan peringkat tertinggi, dan bukan kuadran dari era Master Dion, adalah karena kuadran rusa surgawi lebih dari sekadar jiwa. Ditambah lagi, kuadran itu juga merupakan tanah leluhur para penggarap tubuh dunia lain seperti Demon Sage dan nenek moyang Ragnar dan Pakal. Ini bahkan tidak menyebutkan para elf yang memiliki pencapaian tinggi dengan tubuh mereka juga. Dapat dikatakan bahwa kuadran ini adalah satu-satunya anggota jalan jiwa yang sebenarnya. Ini bukan hanya karena itu adalah satu-satunya jalan yang pernah mereka ikuti, tetapi juga karena jenis energi yang tergantung di udara. Energi Dion tidak dapat dirasakan karena jiwanya masih tersegel, dan energi Raja Naga tidak memenuhi syarat. Masuk akal karena bakat jiwanya terlalu buruk. Itu bukan tidak mungkin. Raja Naga akhirnya menjawab, kuadran ini dan Sekte Rusa Surgawi memiliki hubungan yang sangat baik, karena alasan yang jelas. Faktanya, tidak ada seorang pun yang benar-benar berani mengarahkan pandangan mereka sampai Sekte Rusa Surgawi dihancurkan. Bukan mustahil untuk percaya bahwa para tetua dari puncak pembelah jiwa mungkin telah menyerahkan teknik mereka kepada para tetua dari Sekte Rusa Langit untuk tujuan penelitian. Dion mengerutkan. Tidakkah menurutmu itu informasi penting yang seharusnya kamu sampaikan kepadaku sebelumnya? Apakah saya harus menyodok dan mengeluarkan informasi dari Anda? Aku berasumsi kamu tahu. Kamu memiliki ingatan tuanmu, bukan? Tuanku menyegel sebagian ingatannya demi keselamatanku. Meskipun aku memiliki kepemilikan atas The Seal sekarang, dan dapat membatalkan pengekangan itu sesuka hati, aku jelas tidak dapat menggunakan jiwaku saat ini, jadi bagaimana aku dapat memeriksa ingatan yang tersegel itu? Ya, itu karena pikiranmu dilindungi oleh harta karun itu sehingga aku tidak bisa melihatnya meskipun terhubung denganmu. Jangan harap aku memahami semua niatmu, HMPH. Dion memutar matanya. Apakah ini benar-benar nenek moyang naga yang telah hidup jutaan tahun, atau dia seorang remaja yang gelisah? Bukankah seharusnya dia bertengkar dengan Dion seperti ini? Namun, ini adalah informasi yang bagus untuk dimiliki. Lapisan lain dari misteri itu. Jika tuanku berpikir bahwa mengetahui informasi tentang kuadran ini akan merugikanku, ada alasan mengapa aku harus memikirkannya secara perlahan. Setelah sekitar setengah hari berlalu, Dion merasa telah mencapai kondisi puncaknya kembali. Sejujurnya, dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk penyembuhan karena beberapa patah tulang di kakinya tidak akan terlalu menghalanginya. Ditambah lagi, dia memiliki banyak pengalaman bertarung dengan cedera ini, terutama pada uji coba kedua, ketiga, dan keempat. Namun, dia saat ini berada di wilayah musuh. Dia ingin berada di puncaknya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dion meninggalkan batu tempat dia bersembunyi, berpikir untuk menutup pintu masuk sekali lagi agar tampak seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Kemudian ia meninggalkan kawasan tersebut, dengan cepat menemukan jalan tanah dari posisi off-roadnya yang mengarah langsung ke kota. Segera, Dion mendapati dirinya mendekati gerbang kota besar. Setelah melepas topengnya sejak lama, dia berjalan melewati para penjaga dengan senyum ramah di wajahnya. Setelah menyapa mereka dengan sopan, dia masuk. Para penjaga tidak repot-repot memeriksa Dion, setelah melihat jubah murid intinya, ekspresi mereka dipenuhi dengan kekaguman dan penyembahan. Bagaimana mereka berani mengikuti hukum ketat kota katedral sekarang? Apa aturan dalam menjalankan kekuasaan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 950 masukan. Dion dengan santai berjalan ke kota katedral, mengarahkannya ke gereja besar mirip era Renaissance yang menjulang di atas segalanya. Kota itu sendiri sangat mengingatkan kita akan gambaran kota Eropa pada tahun 1800-an yang Dion bayangkan, kecuali kenyataan bahwa kota itu jelas jauh lebih bersih daripada kota asli pada masa itu. Dan baunya juga jauh lebih enak. Aura kota ini penuh dengan konservatisme. Senyuman masyarakatnya terkesan palsu dan dipaksakan, interaksinya kota-kota dan tidak natural, bahkan anak-anak pun seolah berjalan di atas cangkang telur. Mungkin bagian yang paling aneh dari semua ini adalah bahwa orang-orang ini sepertinya berpikir bahwa memang begitulah seharusnya orang bertindak. Rupanya orang-orang tidak terlalu sering mengunjungi kuadran ini, jadi mereka tidak tahu cara kerja dunia luar, dan tidak banyak yang berani memasuki menara karena peringkatnya yang buruk. Fakta menunjukkan bahwa kuadran dengan peringkat buruk akan diintimidasi.
Mungkin satu-satunya alasan tidak ada seorang pun yang mau repot-repot menempati wilayah 98 The Corner adalah karena sumber daya yang diberikan untuk peringkat semacam itu terlalu buruk untuk. Tentu saja, Dion memahami alasan lain dari hal ini. Satu-satunya orang yang mengunjungi kuadran ini kemungkinan besar adalah mereka yang mencari keuntungan dari Soul Market. Orang-orang seperti ini tidak akan begitu tertarik untuk berinteraksi dengan penduduk lokal. Dion memperhatikan bahwa satu-satunya emosi sebenarnya yang mampu ditunjukkan oleh penduduk setempat ini adalah rasa hormat. Dia memperhatikan hal ini setiap kali dia melihat salah satu dari mereka melirik jubahnya. Mereka mungkin tidak akan menegurku karena melanggar peraturan kota. Aku penasaran apakah akan sama jika aku pergi ke katedral. Katedral itu sendiri adalah tempat ibadah. Jadi, sebagian besar terbuka untuk umum. Oleh karena itu, Dion bisa masuk ke dalamnya kapanpun dia mau. Namun, dia belum mau melakukan hal tersebut. Rencana Dion untuk menyembunyikan identitasnya tidak seperti yang terlihat di permukaan. Karena jumlah murid inti sedikit, akan sangat mudah untuk mengarahkan daftar individu menjadi hanya segelintir saja. Jadi, Dion tidak memakai topeng ini dengan tujuan menyembunyikan identitasnya selamanya. Sebaliknya, dia hanya ingin memanfaatkan keraguan itu sampai musuh-musuhnya terlambat untuk berbuat lebih banyak. Jadi, hal pertama yang dilakukan Dion sebelum melakukan hal lain bukanlah pergi ke tempat yang ingin dia selidiki, melainkan pergi ke stasiun transmisi dan menggunakannya. Sama seperti sebelumnya, dia secara halus memanipulasi simbol lokasi untuk mengirimnya ke pinggiran kota katedral. Kali ini, dia membiarkan topengnya yang telah diubah muncul di wajahnya sebelum dia muncul di hadapan para penjaga dan juga melepaskan simbol faksi valet yang tergantung di pinggulnya. Ketika penjaga melihat seorang pria jangkung bertopeng hitam mendekat, reaksi pertama mereka adalah menghentikannya. Tapi, mereka menyadari dua hal. Pertama, mereka sama sekali tidak bisa merasakan kultivasi pria ini. Kedua, dia sebenarnya mengenakan jubah murid inti Soul Rending Peak. Meskipun ada peraturan tidak memakai masker di kota, para penjaga tidak berani menjadi orang yang menegur orang berpangkat tinggi seperti itu. Mereka hanya bisa menahan nafas dan membiarkan Dion berjalan melewati gerbang tanpa hambatan. Begitu saja, Dion punya alibi yang kuat. Pada saat musuh-musuhnya mulai mempertanyakannya, semuanya sudah terlambat. Setelah menyelesaikan ilusi kecilnya, Dion mulai berkeliling dari toko ke toko. Setiap saat, ia diterima dengan tangan terbuka dan dirawat dengan tekun. Sekadar penampilan, dia juga membeli beberapa barang di sana-sini. Tak satu pun dari mereka yang terlalu istimewa dan tidak ada artinya bagi Dion, tetapi dia tahu bahwa di mata orang-orang di sini, ini adalah harta karun yang hanya bisa mereka lihat tetapi tidak pernah mereka sentuh. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang berani menyuruh Dion melepas topengnya, dan juga tidak ada yang berani melaporkannya. Namun, perjalanannya juga tidak membuahkan hasil. Pemilik toko tidak memiliki kekuatan yang buruk. Banyak dari mereka adalah orang suci, dan hanya sedikit yang telah mencapai tingkat surgawi yang lebih rendah. Hal ini masuk akal karena banyak toko yang dikuasai oleh keluarga Kaedes bersama dengan 4 keluarga pendatang baru yang berlomba-lomba mencari lubang yang ditinggalkan oleh keluarga Jafari. Namun, kekuatan mereka tidak cukup untuk menyembunyikan apapun dari persepsi Dion. Memanfaatkan hal ini, Dion telah mengajukan beberapa pertanyaan tidak langsung. Jenis pertanyaan yang mungkin membuat orang berasumsi bahwa dia sedang berbicara tentang pasar jiwa, tetapi semua pemilik toko benar-benar bingung. Di akhir pertanyaannya, Dion yakin bahwa Soul Market jauh di atas gaji pemilik toko tersebut. Jika dia ingin tahu lebih banyak, dia harus pergi ke katedral. Kadal tua, kenapa kamu begitu tidak berguna? Anda benar-benar tidak tahu di mana pasar jiwa ini berada? Kekuatanku tersegel karena kamu terlalu lemah. Namun kamu menyalahkanku. Jangan pernah lupa bahwa tidak mungkin menjadi transenden kecuali jiwa Anda juga mencapai tingkat transenden setengah langkah. Jadi jangan berasumsi hanya karena bakat jiwaku buruk dibandingkan manusia maka aku tidak memiliki prestasi tinggi di dalamnya. Dion menghela nafas. Dia tahu ini benar. Namun hal itu tidak menyurutkan rasa frustrasinya. Mungkin ada orang yang jiwanya diambil saat mereka berbicara dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagian terburuknya adalah pasar jiwa ini kemungkinan besar dilindungi dengan formasi yang bahkan melampaui kemampuannya untuk menggambar. Jadi, kemungkinan besar, meskipun Raja Naga telah dibuka segelnya, mungkin masih sulit baginya untuk merasakannya. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain langsung pergi ke katedral. Segera, Dion menemukan dirinya berada di satu-satunya jalan menuju katedral. Itu sebenarnya mengarah ke tangga besar yang lebarnya lebih dari 100 meter. Selama Dion mengikuti mereka ke puncak, dia akan bisa masuk ke dalam gereja. Katedral jauh lebih sibuk dari yang diperkirakan Dion. Banyak keluarga yang membawa anak kecilnya untuk bermain-main, bahkan ada pasangan yang datang ke sini untuk berkencan. Namun, semuanya masih mengeluarkan aura tidak wajar yang sama. Keluarga-keluarga itu tampak memasang senyuman di wajah mereka, baik pasangan muda maupun tua bahkan tak berani berpegangan tangan.
Pintu gereja itu sendiri dibiarkan terbuka lebar, mula-mula mengarah ke lobi, sebelum memperlihatkan serangkaian pintu utama lainnya yang mengarah ke ruang ganti dan deretan kursi. Langit-langitnya diplester dengan karya seni kaca kuno, sementara lantainya berganti-ganti antara karpet merah murni dan lantai batu yang dibuat dengan ahli dari batu. Saat Dion mencapai puncak tangga, dia disambut oleh dua biarawati yang tersenyum lebih alami. Mereka berpakaian serba putih, dengan penutup kepala bahkan menutupi leher. Tapi, mata Dion menjadi cerah saat melihatnya. Para biarawati ini sebenarnya sangat cantik. Dia tidak bisa melihat warna rambut mereka, tapi mata mereka biru cerah dan wajah mereka sangat indah. Bahkan jubah panjang mereka tidak bisa menyembunyikan sosok mereka. Mungkin bagian terbaiknya adalah mereka sebenarnya kembar. Dion merasa seperti benar-benar melangkah ke surga. Jarang sekali dia melihat wanita secantik istrinya, tetapi ketika dia melihatnya, darah bijak iblis yang dia coba terus-menerus marahi akan selalu hidup kembali. Ya, itulah yang terjadi ketika mereka tidak mencoba membunuhnya seperti yang dilakukan Asina dan Lilith. Bisa dibilang Lilith sudah secantik istrinya, sedangkan Asina hanya perlu sedikit lebih dewasa sebelum mencapai level itu. Namun, Dion tidak ingin melihat salah satu dari mereka seperti itu. Hampir terbunuh dapat mengurangi daya tarik seseorang. Saudari biarawati itu tampaknya tidak mempermasalahkan tatapan Dion, dan malah tersenyum cerah. Tuan muda, jarang sekali ada tamu terhormat yang datang ke katedral sederhana. Aku dan adik perempuanku menyambutmu. Nak, kamu benar-benar putus asa tanpa jiwamu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka menyihirmu? Teruslah bertingkah seolah-olah Anda tertipu oleh tipuan mereka, atau mereka akan menganggap Anda memiliki jiwa yang kuat. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.